Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nuraryani dengan NIM 20030 dari kelas 3B FAI. Izinkan saya untuk menjawab soal nomor 5 pada ujian akhir semester Sejarah Pendidikan Islam mengenai keberhasilan kaderisasi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, bicara soal kaderisasi, pasti kita langsung mengingat nih kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh pemimpin yang luar biasa dan sangat layak untuk kita contoh sistem kaderisasinya. Bicara soal kaderisasi, pasti kita langsung mengingat-ingat nih kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat layak kita contoh sistem kaderisasinya. Melalui tangan dingin beliau, pengaruh Islam itu menyebar ke seluruh pelosok dunia hanya dalam tempo 23 tahun sejak kerasulannya. Kader-kadernya pun banyak mencatat tinta emas dalam sejarah kehidupan manusia. Sebut saja Khalifah Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah, pengaruh Islam itu semakin kuat. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah kekuasaan Islam pada saat itu. Daerah kekuasaan Kaisaran Bizantium dan Persia itu meliputi Palestina, Suriah, Iran, dan Turki itu tak luput dari penguasaan umat Islam. Sampai saat ini, kader-kader Rasulullah terus bermunculan meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasi Rasulullah SAW. Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah atau umat terbaik. Nah, ini sesuai dengan surah Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan nih dan pelatihan. Nah, masalahnya pada masa sekarang atau pada masa ini itu terkadang atau bahkan malah sering ya, kita melihat hal-hal yang disampaikan itu tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya gitu. Nah, kita ambil saja contoh, misal ada seorang pemimpin dalam kaderisasi itu memberi pelatihan mengatakan kepada anggotanya bahwa kita tuh harus disiplin gitu. Tapi ternyata dia sendiri sebagai seorang pemimpin itu dia terlambat gitu. Untuk mempersiapkan dari kaderisasinya dia sering terlambat. Nah, ini nih yang membuat banyak kaderisasi itu saat ini tidak berjalan gitu. Rasulullah dalam mengkader tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Rasul mengatakan A, anggotanya juga melakukan A gitu. Sehingga kadernya itu menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan gitu. Nah, setelah kita melakukan apa yang kita katakan, lalu direncanakan dengan rapi, maka selanjutnya peran pemimpin lah yang menentukan. Kaderisasi yang sukses tidak lepas dari peran pemimpin yang menjalankan tugas dengan baik. Nah, itulah beberapa kiat yang Rasulullah SAW lakukan dalam melakukan kaderisasi hingga meluasnya Islam di seluruh dunia. Nah, jadi jika kita kaum muda mengintegrasikan sistem kaderisasi kampus dengan sistem kaderisasi Rasulullah, maka percayalah suatu kaderisasi itu akan terus berjalan dan berkembang. Selanjutnya, bila kaderisasi Rasulullah ini dibawa dan diterapkan dalam masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang madani. Karena kita tidak akan kehabisan stok orang-orang yang hebat, terlatih, tertarbiyah, dan terkader dengan baik insya Allah. Dan juga kita sebagai kaum muda itu harus terus berdakwah, mensyiarkan agama Islam, jangan sampai berhenti sampai kematian menghampiri. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu demi kebangkitan, kesatuan, persatuan umat Islam dan peradaban Islam. Untukmu Allah, Rasulullah, dan Islam. Allahu Akbar. Oke, sekian jawaban soal nomor 5 pada UAS Sejarah Pendidikan Islam. Maaf jika ada yang salah, karena kesalahan hanyalah datang dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.